Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, perkenalkan aku Meme dari IMA Divisi PR. Kali ini senang banget bisa jadi host untuk podcast IMA yang episode ke-7. Nah, pada podcast kali ini kita udah mengundang narasumber sekaligus cutting aku juga. Nah, welcome Kak Dera. Say hi dulu ke Halo teman-teman. Mimi, halo semuanya. Makasih banyak nih udah diundang ke IMA Podcast. Aku udah Nah, sering lihat nih di IG Story-nya sama di IG TV-nya tentang IMA, ada dari direktur-direktur sama dari presiden-presiden terdahulu juga pernah masuk IMA Podcast ya. benar. Dan share-nya mereka juga luar biasa dan jadi aku sangat exciting nih bisa buat podcast sama Kak Dera. Nah, pertama terima kasih banyak Kak Dera udah bisa hadir pada podcast kali ini. Boleh tahu sekarang Kakak itu kegiatannya apa aja? Cerita-cerita. Oke, sama-sama banget sih Mei. Aku juga senang bisa ngobrol sama kamu. Kegiatan aku sekarang sih aku kuliah, aku lagi Mm. di semester akhir, insya Allah semester akhir, aku lagi udah ngambil tugas akhir juga. Terus sekarang tuh aku sambil magang juga, aku lagi magang full time tapi masih sebagai internship di Telkom Indonesia juga. Terus sekarang ya paling ngerjain sisa-sisa organisasi gitu sih, kan udah jadi kakak juga, himpunan dan lain-lain. Paling kayak gitu sih kesibukan aku. Sama paling ya coba balance work life balance gitu loh, kayak biar gak kerja terus biar gitulah ya. Jadi aku nyobain nge-gym, aku nyobain les nyetir Banyak gitu banget. gitulah. Benar. Aku hitung tadi ada, aku banyak banget. Pertama ada magang, habis itu ngejalanin bisnis, terus udah semester terakhir, terus ada keluarin waktu untuk organisasi dan keluarin untuk berolahraga nge-gym juga. Sumpah luar biasa, time manajemennya bagus banget. Salut, Aduh, salut. ya aku kira bisnis tadi lupa disebutin nih Mei, sumpah. Hmm. Nah, tentunya teman-teman pasti kalian penasaran nih, uh, bisnis apa yang dijalanin sama Kak Dera. Nah, uh, untuk sekarang, teman-teman yang lagi nonton bisa langsung buka HP dan ke Instagram dan ketik daci dac.hi. Tadang! Banget tuh di follow, bener banget tuh. Ya, bisa Follow banget di ya. follow. Nah, aku ulangi sekali lagi ya, Instagramnya adalah dac.hi. Nah, di sana itu um, ada banyak banget tote bag yang keren, tote bag keren-keren yang desain murni dari Kak Dera sama teman-temannya gitu. Nah, jadi bisa dilihat dari Instagramnya juga, Daci itu adalah brand startup yang didirikan oleh Kak Apaza, Kak Adif, dan Kak Dera, di mana terdapat ada produk tote bag yang didesain oleh mereka sendiri. Nah, untuk itu, hari ini kita harus obrak sedalam-dalamnya gimana sih dari awal mula bisnis tersebut hingga sekarang. Nah, jadi aku ingin tahu Kak, awal mula terbentuknya Daci itu mulai dari mana ya? Terus kenapa namanya Daci dan logonya kenapa pakai laki-laki? Oke, jadi ini sebenarnya random banget sih. Kayak kita bertiga tuh kan emang temenan dari maba, kayak aku, Faza, sama Adif. Nah, ini tuh kita tuh baru mulai bikin bisnis tuh di tahun-tahun awal masuk di 2018 akhir, di 2018 beres UAS banget nih. Aku sama Fazil sama Adif tuh ke Masagi Coffee. Ini buat orang Bandung kayaknya tahu nih Masagi Coffee karena sering banget nih kayaknya orang-orang sana. Nah, aku ke sana terus ya kita random aja gitu ingin punya bisnis, kayak ngelihat orang-orang tuh dulu tuh kalau nggak salah emang
orang seumuran kita tuh jarang banget yang punya bisnis. Jadi kan sekarang udah marak banget nih yang punya bisnis kayak bermunculan lokal brand, bahkan ada toko-tokonya ya. Kalau kalian tahu di Bandung tuh ada 3 toko yang isinya lokal brand semua, 4 malah. Nah dulu tuh belum ada yang kayak gitu, kayak lokal brand tuh kayak masih biasa aja, kayak orang-orang tuh bahkan belum tahu kayak kalau kualitas lokal brand tuh bagus loh, bisa setara sama brand-brand yang ada di mall kayak gitu-gitu. Nah, ya udah kita random aja bikin kayak gitu. Terus tadi ditanya kenapa namanya Daci ya? Oke, jadi konsep dari tote bag sendiri, konsep dari bisnis kita sendiri tuh kita ingin mengedepankan kayak emang itu bisnis yang dibangun bersama teman-teman gitu. Kalau misalnya kalian cek bahasa Jepangnya teman tuh tomodachi kayak gitu. Jadi kita ngambil kayak namanya tuh dachi kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian lihat Instagramnya juga di bawah-bawahnya tuh kita kayak ngasih tahu nih founder-foundernya kayak siapa-siapanya kita jelasin dan per orangnya tuh punya style masing-masing. Kalau misalnya Faza tuh gimana, karena aku tuh gimana, Adif tuh gimana gitu. Jadi diperlihatkan juga, dijelasin juga di captionnya kalau kita tuh punya style dalam ngedesain tasnya masing-masing kayak gitu. Oh, gitu. Salut banget. Aku salut banget sama yang mau berwirausaha pas masih muda-mudanya gitu. Jadi mereka apalagi kayak dari apa ya, berawal mula dari persahabatan, terus mereka buat bisnis bersama gitu. Jadi kayak mereka berkembangnya itu juga bersama gitu. Nah, tentunya setiap bisnis itu kan ada gini visi misinya. Nah, kalau dari Daci sendiri mungkin ada visi misi yang seperti yang spesifik gitu. Daci sendiri sebenarnya nggak punya ya kayak visi apa, misi apa gitu lah. Cuman kita tuh punya tagline. Tagline kita tuh namanya Created to Create. Di mana emang Daci ini kita bikin sebagai platform untuk ngedesain kita atau membebaskan kita mau bikin tas yang seperti apa kayak gitu. Jadi kan kadang gimana ya, misalnya aku tuh punya style A, terus aku kayak punya BM desain tas kayak gimana. Nah, aku ngedesain tasnya kayak gitu. Jadi kenapa disebutnya creative to create? Karena itu tuh keinginan produk masing-masing dari ownernya sendiri gitu. Jadi emang tas yang kita buat tuh emang kita suka juga gitu. Kreatif banget Kak. Nah, kan kemarin ya aku kebetulan ada stok IG-nya Daci juga. Nah, aku lihat di paling bawah itu kan tadi kakak ada sebutin yang pengenalan founder masing-masing gitu. Nah, tapi saya lihat ternyata bukan pakai nama asli, pakainya nama unik gitu ya. Apa? Ya, dan nama baru lagi untuk sendiri-sendiri itu mungkin ada artinya gitu dari namanya itu deh, kenapa pakainya kayak nickname gitu bukan nama asli. Oh, itu sebenarnya apa ya? Itu kayak lucu-lucuan kita aja sih kenapa pakai nickname biar biar rame aja gitu. Karena kan kalau misalnya kayak ini lo Dera, ini lo Adif, ini lo Faza, takutnya kita kayak panjat gitu loh. Jadi sebenarnya kita nggak kayak gitu maksudnya. Kenapa memperkenalkan owner dan sebagai apa-apanya. Jadi kita lebih kayak kelucu-lucuan aja sih. Nah, misalnya aku kan slot doppelganger. Kalau kalian tahu doppelganger tuh kayak kembaran gitu kan. Nah, suatu binatang yang dia suka tidur banget. Nah, Ya, aku tuh kukang. ya bener banget. Nah, aku tuh mirip kayak gitu kalau teman-teman karena aku tuh bisa tidur 12 jam, bahkan lebih kayak gitu. Aku Lama bisa kayak juga. gitu. Iya, sumpah aku bisa tidur 12 jam. Sumpah itu kayak Itu bener. lemah. Terus kayak ya captionnya lucu-lucuan aja sih kayak kita suka apa, makanan apa biar narik apa ya, mungkin biar personal branding dari si merek Daichi-nya sendiri lebih kayak ke orang-orang melihat IG kita tuh kayak oh ini tuh orang yang ngejalaninnya, jangan sampai kayak akun yang dia tuh akun robot gitu, enggak, tapi kayak kita tuh ingin orang-orang ngelihat Daichi tuh oh ini orang loh yang ngejalaninnya. Terus ini nih ada Adif juga kan, dia rice phobia namanya karena Adif ini dia nggak bisa makan nasi seumur hidupnya kayak Tapi gitu. selain nasi uduk kan, nasi uduk dia makan. Ya, dia nasi uduk dia makan, tapi itu juga kecapnya dibanyakin banget supaya itu kayak kecap kecap dinasiin deh kayaknya itu. Ah, ternyata unik-unik juga. Nah, kan tadi kakak juga ada bahas tentang ada feed Instagramnya itu. Nah, untuk feed Instagram itu ada
nge-hire desainer atau kayak pure semuanya itu kayak desain sendiri, termasuk fotonya itu juga tag sendiri gitu? Oh, itu kita benar-benar pure kita sendiri sih. Jadi awalnya tuh kita kayak ngekontennya bikin kayak sosial media kontennya tuh benar-benar dulu tuh kita karena sambil diskusi kan ya, karena ya dulu tuh belum ada pandemi jadi kayak masih ketemuan-ketemuan gitu kita tuh biasanya nyoret-nyoret kayak kita bikin Instagram planner-nya lah disebutnya kayak gitu. Nah, itu buat ngeditnya sendiri itu dari kita. Kadang sebenarnya yang bener-bener ngeditnya tuh ada dari Faza namanya. Cuman kita brainstorm uh, masing-masing kayak gitu, brainstorm kita inginnya apa kayak gitu biar bagusnya kayak gimana gitu. Coba, soalnya kemarin aku ada lihat kalau Instagramnya itu misalnya project 1 itu style desainnya seperti ini, terus nanti project 2 itu beda lagi, dia itu di samping kanannya itu kan kayak orang ini apa lagu-lagu yang inspirasi mungkin untuk desainnya gitu. Aku ngerasa penataan di Instagramnya unik dan kayak oh ini kalau yang penataannya seperti ini pasti Daci gitu. Iya, Dan soalnya kayak kita bikin apa ya namanya feeds-nya tuh kan namanya juga seasonal tote bag kan disebutnya. Jadi kita kayak bikin tote bag-nya tuh per musim. Nah, terus sekarang tuh lagi di season 2 lagi di musim kedua di mana ya musimnya tentang lagu, desainnya juga tentang lagu, terus tas-tasnya juga terinspirasi dari lagu kayak gitu sih. Makanya desainnya kadang beda dari season 1 yang colorful gitu, terus waktu season 2 kok malah jadi kayak tenang-tenang, earth tone atau pastel gitu. Karena ya bener-bener per produk per season kayak gitu, desainnya juga ngikutin. Jadi kan di apa bionya ada di sini Iya, ada betul. seasonal tote bag. Nah Seasonal itu tote bag. jadi artinya kalau misalnya yang project 1 ini kan produknya udah sold out, jadi gak bakal restock lagi dong, limited edition gitu. Kita benar-benar gak bakal restock lagi kecuali emang ada yang demand-nya tinggi kayak ada salah satu produk kita yang warna hitam ada namanya Mhm. tuh Kiredes itu produk season 1 tapi kita masih produksi juga di season 2 karena itu demand-nya agak tinggi juga kayak gitu. Hmm. Tapi kalau yang di project 2 yang Kirides itu ada versi warna pink ya kalau nggak salah. Ya, betul. Kita bikin dua versi biar mungkin dari teman-teman yang tadinya ingin punya item terus jadi pink lagi kayak gitu. Biar punya dua gitu, Oh. ada warna. Nah, jadi kan selain Daci promosi di Instagram, mungkin ada kayak promosi ke sosmed lain. Terus kenapa untuk e-commerce-nya itu pilihnya Tokopedia? Oke, jadi dari sebenarnya itu personal reason sih ya. Ini tanya kenapa Tokopedia ya? Oke, Tokopedia terus sebenarnya sama Daci ada sosmed apa lagi selain di oke. Instagram? Kita masih pakai Instagram sih untuk si brand communication-nya, untuk marketing communication-nya. Tapi kalau untuk jual beli kita mulai meranah ke Tokopedia, e-commerce. Kita juga sebenarnya ada rencana ke Shopee, cuman kita mulai dari Tokopedia dulu karena ini jadi promosi Tokopedia sih aku takutnya. Karena ya dari Apa-apa. Tokoped sendiri kita lebih suka UI UX-nya gitu dan ini kan produk Indonesia gitu loh, Tokopedia, produk anak bangsa gitu. Jadi kita lebih prefer Tokopedia, tapi bukan berarti yang lain kita nggak bakal meranah ya, kita juga bakal ke arah sana kayak gitu. Jadi tapi kalau gitu di misalnya di kan ada sosial media Instagram, habis itu jualnya di Tokopedia. Tapi selain itu mungkin ada strategi marketing lain, terus mungkin ada sempat beli iklan di Instagram atau gimana gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya tentang strategi marketing, dari kita sendiri nggak ada sih kayak strategi marketing kita tuh A, strategi marketing kita tuh B. Kita kayak mencoba memaksimalkan semua bauran
pemasaran gitu. Kita coba maksimalkan bauran komunikasi pemasaran, walaupun ya kita belum berani sih kayak misalnya buka toko offline, buka physical gitu, kita belum berani. Cuman dulu sempet sih kita kayak kepikiran untuk kayak buka toko booth gitu ya di event-event, atau misalnya kita taruh di misalnya kenalan kita ada yang punya toko, kita taruh di sana gitu. Kita juga punya kepikiran di sana, cuman kita masih kayak small steps gitu loh, kayak masih baby steps juga. Untuk strategi marketing yang kita pakai masih di sosial media, dan kita coba merambah ke advertising Google, Facebook Ads waktu itu kita pernah coba. Jadi tadi strategi marketingnya itu ada kayak nitip di toko teman, terus ada booth juga, terus sama Facebook advertisement gitu. Wah, lumayan berjuang juga. Iya, bener sih, udah lama juga sih kita ingin coba memaksimalkan semua bauran komunikasi pemasaran gitu. Nah, tadi teman-teman udah dengar bahwa narasumber kita itu udah ceritain tentang strategi marketingnya, terus mungkin dari tujuan membuat produk tersebut, dan awal mulanya kenapa Daci itu muncul. Nah, kita harus tahu bahwa setiap orang kalau menjalani bisnis itu pasti ada suka dukanya. Jadi boleh kakak ceritain apa aja sih suka duka yang pernah dialami oleh Daci? Oke, kalau dari dukanya sendiri, ya pasti ada. Tadi bener banget kata Mimi, kalau misalnya ngejalanin bisnis tuh pasti ada suka dukanya kayak gitu. Cuman kalau dari sukanya, kalau dari aku sih lebih banyak sukanya, karena emang kita ngejalaninnya bareng-bareng gitu sama temen, dan frekuensi ketemunya juga jadi sering. Terus ditambah ya kadang aku sama Faza sama Adif tuh kan jarang ketemu, tapi ada reasons-nya gitu loh kita ketemu, karena jadi ngomongin bisnis gitu ya, kayak seenggaknya nongkrong nggak ngomongin orang doang gitu loh, jadi kayak kita ngomongin bisnis juga kayak gitu. Nah, terus kalau dukanya sendiri, ya pasti banyak sih, dan ada juga, dan apalagi kita bertiga tuh masih banyak kesibukan juga, jadi lebih ke kita tuh jalannya masih kecil-kecil gitu loh, maksudnya jalannya masih kecil-kecil, kita tuh majunya tuh masih kecil-kecil, karena misalnya nggak langsung misalnya jebret langsung bikin toko gitu kan, ada orang yang bikin bisnis kayak gitu juga kan. Nah, kita tuh masih kayak kecil-kecil, masih kayak ngambil opportunity semua yang ada kayak gitu. Itu dukanya sih, jadinya progresnya lama, cuman ya small progress is still a progress gitu. Jadi kayak ya udah, kita tetap percaya diri gitu ke depannya. Tapi untuk Daci itu sempat ingin nggak kayak menarik investor ataupun kayak menambahin modal dari tempat lain gitu? Oh, kalau itu kita belum belum sih, cuman sempat nih kita kita tuh punya vendor, dan vendornya tuh pernah nawarin jadi kayak datang apa sih? Jadi kita kan si vendornya tuh mau ngadain fashion show nih waktu itu, vendor kita tuh. Nah, terus dia tuh nawarin gimana kalau misalnya tas kita tuh jadi kayak yang bakal ikut di fashion show-in lah, karena emang waktu itu lagi bikin fashion show tentang lokal brand kayak gitu. Dia tuh waktu itu nawarin waktu 2019-an. Terus ya udah, kita di situ masih opportunity-nya kita nggak ambil, karena kita masih belum pede gitu sama produk kita, belum pede di sini bukan karena tentang kualitas dan lainnya, cuman kita masih bikinnya dikit gitu. Kita masih bikin 3 desain waktu itu, dan kita ngerasa kalau untuk kayak merambah ke sana-sana tuh kita inginnya banyak gitu desainnya. Memperbanyakkan desain ya intinya. Betul. Terus kakak sama teman-teman itu sempat nggak mikirin mending daripada bisnisnya itu masih kecil, kita narik investor aja ataupun cari modal dari tempat lain gitu kak? Kalau untuk cari modal gitu kan berarti harus pitching dan lain kan. Itu kita belum kepikiran sih, karena kita pun harus nge-present brand kita tuh beda dengan tote bag lain. Sedangkan selama ini tuh ya kalian lihat ya, lokal brand tuh udah banyak banget, tas tote bag tuh udah banyak banget, dan ya kita di situ belum berani juga gitu untuk pitching investor. Jadi kita masih kayak pakai modal dari sendiri lah, modal patungan gitu, karena masih kuliah juga kayak gitu.
Hmm, jadi semuanya untuk Daci ini semuanya masih pakai modal sendiri ya berarti? Masih, cuman ya ada perputaran uang gitu-gitu lah. Mungkin yang bisnis ngerti lah pokoknya. Mm-mm. Boleh tahu kalau jadi kalau tote bag sampai sekarang yang paling laris itu yang Kirides. Iya, yang warna hitam itu. Aku juga punya sih ini. Mm. Itu itu untuk bahannya itu bahan apa ya? Soalnya jarang lihat sih di tote bag lain gitu. Itu nama bahannya tuh velvet. Jadi kalau itu tuh kayak bludru sebenarnya, cuman lebih ada bulu-bulunya gitu kalau kalian lihat. Itu namanya bahannya velvet dan eh, sekarang tuh emang sebenarnya kalau boleh jujur kita tuh berani ngambil velvet tuh karena emang aku yang mau. Aku tuh suka bahan velvet karena ya enak aja gitu kalau dipegang gitu. Cuman dulu tuh kayak jarang banget yang velvet tuh dijadikan bahan baju atau bahkan bahan tas. Itu tuh kayak Kan, jarang banget kayak gitu dulu tuh. kan Dan kita biasanya pun apa kanvas gitu kan. Biasanya kanvas terus betul. ataupun kayak PU terus sama apalagi ya yang nilon mungkin. Ya, benar. Ya kita ngambilnya bahan yang jarang dipakai buat tote bag itu juga kita tadinya kayak serius nih gitu pakai velvet gitu tapi ya udah gas aja gitu karena jarang banget kan dulu tuh velvet jadikan tote bag itu dan sebenarnya kalau kalian tahu velvet tuh bahannya kayak jersey gitu jadi dia melar dan itu susah banget dijahitnya kalau kalian tahu makanya itu kita kayak bener-bener trialnya berapa kali gitu biar hasilnya pas gitu. Uh, jadi ya lumayan sih inovatif kata aku soalnya pertama kali lihat kalau aku pribadi pertama kali lihat tote yang pakai bahan itu dan alhamdulillah laris paling laris itu yang Iya, kiri desu itu ya. durasi gratis. Uh, Mm-mm. nah kan tote bagnya tentu ada banyak variasi jadi di sini aku lumayan penasaran dari proses uh, di seluruh proses dari desain tote bagnya itu jadi mau mungkin mulai ada pakai aplikasi apa gitu untuk desain tote bagnya, terus kemana cari bahan, terus mungkin gimana saat buat apa ukuran tote bagnya itu gitu sampai penetapan harga mungkin pengen tahu kayak serangkaian gitu seluruh kegiatan produksinya itu. Kalau tentunya kita cari vendor dulu sih, kayak yang emang mau. Eh, tapi sebelum nyari vendor dan lain, kita emang desain dulu. Jadi kita ngegambar biasanya desainnya kayak gitu. Biasanya aku yang gambarin sih. Kayak misalnya Fazal BM-nya apa, di BM-nya apa, gitu. Terus aku gambarin, terus kayak gini kak, terus kalau misalnya baru kita tentuin tuh ukurannya, karena untuk ukurannya sendiri, emang bener-bener gimana Faza, gimana Adif, gimana aku. Jadi emang per tas tuh satu orang kayak gitu. Jadi misalnya di Kiraides itu emang desain dari aku, bahan bahan aku yang mikir dan lain gitu. Terus misalnya tasnya Adif, itu Adif juga BM-nya kayak gitu. Nah, Faz, kalau yang tasnya Faza, itu desainnya Faza. Jadi sebenarnya kita bareng-bareng desainnya. Cuman kita ngegambar, terus kalau misalnya udah pas, ukurannya udah kita mau, terus baru kita bikin si bentuk digitalnya. Nah, bentuk digitalnya ini biasanya kita pakai ya Photoshop lah, AI yang gitu-gitulah. Mungkin teman-teman desain tahu di sini. Nah, terus kalau misalnya udah kayak gitu, baru kita cari vendor siapa yang mau. Nah, sebelumnya vendornya tuh karena kadang biasanya mereka nyediain bahan gitu. Nah, udah itu baru kita cari bahannya yang pas kayak gimana, bahkan kita pegang, kita beli beli sampelnya dulu gitu. Nah, udah itu baru kita jahit. Terus kadang yang waktu jahitnya juga kadang ada yang gagal ya, kadang ada yang kita nggak mau kayak gitu. Apa sih si desainnya. Nah, kita ubah lagi. Terus kalau misalnya udah fix, baru dibikin semuanya gitu. Kita mau bikin berapa banyak kayak gitu. Itu proses bisnisnya sih. Mungkin yang di sini juga yang punya bisnis juga ya tau lah itu dapur-dapurnya kayak gimana. Apalagi yang tahu bisnis fashion kayak gitu. Tapi untuk desain produknya itu biasanya memakan berapa lama waktu? Mungkin ada sampai sebulan untuk buat satu tote bag gitu dari desain sampai keluar dari sampel. Kalau untuk
dari desain. Kalau kita pertama kali itu bener-bener dari branding dacinya, dari branding konten dan feeds-nya kayak gimana, mau dibawanya kayak gimana itu terus sampai ke desain tas, trial error dan yang lain itu 3 bulan itu yang season pertama. Jadi selama libur tuh kita 3 bulan itu kayak gitu. Bolak-balik ke kain gitu yang cocoknya apa. Tapi kalau misalnya untuk yang season 2 ini ya tinggal ngedesain aja kan dan vendor. Jadi kita nggak perlu nge-rebranding si dacinya karena kan kalau yang pertama tuh kenapa lama karena kita harus nge-branding dacinya kayak gimana gitu makanya selama itu. Tapi kalau untuk yang sekarang tuh kita cuma makan waktu 1 bulan kayak gitu. Oh, jadi karena pertama kali kayak udah dicoba dan udah tahu proses-prosesnya, jadi pas menjalani proyek keduanya itu udah lebih cepat ya. Betul. Nah, ada satu hal nih, kan jadi kakak dan teman-teman udah bisa dibilang ahli tote bag lah ataupun lebih tahu mengenai bahan-bahan untuk tote bag. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa itu kan banyak yang pakai tote bag, tapi sebenarnya kita nggak terlalu merawat sih. Jadi mungkin dari kakak sendiri ada tips merawat tote bag biar awet gitu. Tips untuk merawat tote bag biar awet sebenarnya sih mungkin berdasarkan bahan-bahannya gitu. Bahan ini cara rawatnya seperti ini gitu. Kalau untuk awetnya sendiri sih kita tentunya pilih kualitas dari bahannya yang pas ya, yang emang masih sustainable tapi pas juga gitu kualitasnya. Makanya tadi bener juga nih buat Mimi kalau misalnya emang tas kita tuh targetnya emang gak cuman sih sorry, tapi kita target utamanya emang mahasiswa karena kita ingin menawarkan desain yang bagus, kualitas yang bagus, tapi dengan kantong mahasiswa gitu. Itu dari Daci sendiri itu kita bikinnya kayak gitu. Nah, untuk merawatnya sendiri ya kalau dari aku pribadi maksudnya sebagai Dera gitu ya bukan sebagai owner Daci aku tuh tas-tas aku biasanya aku gantung itu dari hal minor kayak gitu juga ngefek gitu dan tote bag tuh jangan dilipet kalau bisa karena bisa lecek gitu-gitu kan ya. Terus ya kalau misalnya kalian sering outdoor juga ya jangan sampai kehujanan lah kayak gitu. Tapi ya pasti kehujanan sih ya mahasiswa. Pasti sering hujan-hujanan juga. Cuman ya tipsnya ya gitu kalian merawat tas-tas yang lain aja gitu gimana. Cuman aku saranin kok untuk tote bag sendiri jangan dilipat karena jadi kan kalau dilipat suka ada bekas lipatannya tuh. Nah itu kan kadang Ya. susah gitu. Iya. Aku ternyata melakukan hal yang sangat fatal. Aku udah lipat tote bag, sebiari tote bagnya kehujanan. Sumpah. Aku juga masih sering sih kayak gitu, cuman aku lagi ngurang-ngurangin lah. Karena kadang ada bahan-bahan yang emang kalau kehujanan jadi jelek gitu. Benar juga sih. Jadi teman-teman ingat ya, itu tips merawat tote bag. Jangan ngelakuin kesalahan lagi. Jangan lipat, jangan kasih kehujanan. Terus mungkin sering dibersihin juga gitu ya. Nah, kan kita udah tahu nih tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Daci dan lain-lainnya. Nah, untuk terakhir mungkin Kak Dera ada yang ingin disampaikan kepada audiens mengenai Daci? Oke, untuk dari audiens sendiri, kita nih baru banget rilis season 2, di mana season 2 ini bisa jadi rekomendasi buat playlist Spotify kalian juga lah kayak gitu. Karena di situ tas-tas kita tuh terinspirasi dari lagu-lagu kayak gitu. Nah, mungkin bisa dicek banget nih ke dacc.hi-nya gitu. Terus buat kalian yang ingin bangun bisnis, walaupun sedang kuliah nih, udah gas aja. Kenapa gas aja di sini? Kalian jangan takut kayak takut ini keteteran, takut itu ya sibuk lah dan segala macem. Ya aku nggak memungkiri sih bakal keteteran gitu. Pasti ada keteterannya juga, cuman lebih baik memulai gitu daripada menantikan. Walaupun ya kalian nggak tahu nih harus ngapainnya, tapi ya udah mulai aja dulu gitu.
kayak gitu sih kalau Hmm. ya. Ya sebenarnya aku belum expert banget sih, aku juga kayak masih merangkak gitu ya. Cuman ya intinya mulai aja dulu gitu, siapa tahu ke depannya bakal berkembang atau mungkin cita-cita kalian yang tadinya kecil jadi makin besar. Kayak gitu sih kalau dari aku. Hmm. Luar biasa sekali Kak. Jadi teman-teman itu ada pesan amanat dari Kak Tiara bahwa sebenarnya kita ya berani aja mencoba gitu kan, karena kalau misalnya nggak mencoba kita juga nggak tahu hasilnya seperti apa, dan bisa dibuktikan Kak Tiara sama teman-temannya juga, dan ini Daci jalan dengan lancar. Nah Ya, gitu. betul. Nah jadi aku seneng banget hari ini bisa dengerin cerita dari Kak Tiara, dan dari ceritanya ini aku juga bisa mengutip ilmu dari pengalaman-pengalaman yang tadi kakak ceritain gitu, gimana strategi marketnya seperti apa, terus mungkin gimana saat Daci menghadapi rintangan gitu, dan tentunya aku bisa merasakan bahwa kerjasama itu penting karena kita harus tetap solid, terus kompak, dan tentunya memiliki ya visi misi vision yang sama lah gitu. Nah, terus dan di sini teman-teman ingat untuk follow Instagramnya Daci. Aku terakhir pengen sounding lagi, aku mau bantu promosiin Daci nih, Setuju banget dacc.hi di nih. Instagram. Soalnya aku lihat mereka ini benar-benar local pride banget, tote bag-nya itu luar biasa, dan selalu kreatif, terus penamaan namanya itu juga unik, nggak kayak lain gitu. Nah, terus Kak, kemarin Kak aku ada lihat tuh di feed Instagram kan banyak desain tuh. Terus aku lumayan suka sih sama yang Amor Libra Messenger Bag. Mau Jadi yang mana, Mei? Mau yang mana? boleh lah ya. Boleh lah ya, nanti aku ambil. Enggak, ini kita bahasnya pas abis podcast aja deh Kak. Iya, Nah, boleh. Nanti dikip aja ya berdua ya. ya dikip aja. Aku udah Oke. booking. Nah, jadi teman-teman yang sudah simak sampai di sini, jangan lupa podcastnya di like, di share, dan komen selanjutnya konten apa yang ingin kalian dengar. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Dera yang sudah menjadi narasumber di podcast kali ini. Dan tentunya terima kasih ke kamu yang sudah simak Ima Podcast. See you in the next episode. Bye-bye. Dadah semuanya.